masa setelah banjir besar yang melanda seluruh bumi, Nabi Nuh bersama ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafits, menjadi awal mula dari penyebaran umat manusia. Di antara mereka, Sem memiliki peran penting dalam melanjutkan garis keturunan yang kelak melahirkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah umat manusia. Setelah air surut dan kapal Nuh berlabuh di Gunung Judi, Sem dan keluarganya memulai perjalanan panjang untuk mencari tanah yang layak dihuni. Mereka berjalan melintasi lembah-lembah subur dan padang-padang luas yang dulunya tertutup air. Sem memilih menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Timur Tengah. Dari sanalah misteri penyebaran keturunannya bermula. Sem memiliki anak-anak yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru. Salah satu keturunannya yang paling terkenal adalah Arphaxad. Dari garis keturunannya lahirlah Nabi Ibrahim, seorang tokoh sentral yang dihormati oleh tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Ibrahim, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan tanah kelahirannya di Ur, Mesopotamia, menuju tanah Kanaan. Dari Ibrahim, garis keturunan Sem terbagi menjadi dua jalur besar. Melalui Ismail, lahirlah bangsa Arab. Melalui Ishak, lahirlah Bani Israel. Ismail menetap di Jazirah Arab. Di gurun tandus yang keras, ia dan keturunannya berkembang menjadi suku-suku Arab yang kuat. Dari keturunan Ismail inilah, berabad-abad kemudian, lahir Nabi Muhammad yang membawa risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sementara itu, Ishak yang tinggal di wilayah Kanaan memiliki putra bernama Yakub, Israel. Dari keturunannya lahirlah 12 suku Bani Israel, yang kelak akan dipimpin oleh nabi-nabi besar seperti Musa yang membebaskan kaumnya dari perbudakan di Mesir. Namun, misteri penyebaran keturunan Sem tidak hanya berhenti di sana. Ada juga yang meyakini bahwa sebagian keturunan Sem menyebar hingga ke wilayah Persia dan Aram, meninggalkan jejak berupa bahasa-bahasa Semitik seperti Arab, Ibrani, dan Aram. Bahasa-bahasa ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga menjadi pengantar wahyu ilahi bagi banyak nabi. Meski telah ribuan tahun berlalu, jejak keturunan Sem bin Nuh masih terasa hingga hari ini. Bangsa-bangsa yang berasal darinya terus berperan dalam sejarah peradaban manusia, membawa pengaruh besar dalam bidang keagamaan, budaya, dan politik. Penyebaran keturunannya menjadi bukti bahwa dari seorang lelaki saleh yang selamat dari bencana besar, lahir generasi-generasi yang mengubah wajah dunia. Sem atau Shem adalah salah satu dari 3 putra Nabi Nuh menurut tradisi agama Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, Nuh dikenal sebagai nabi yang menyelamatkan umatnya dari banjir besar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membangun kapal besar. Sem diyakini sebagai nenek moyang bangsa-bangsa Semitik, termasuk bangsa Arab, Ibrani, Yahudi, Aram, dan beberapa suku di Timur Tengah. Jejak keturunan Sem bin Nuh. Menurut catatan sejarah dan tradisi, pertama, bangsa Arab dan Nabi Muhammad. Pada masa yang sangat lampau, ketika bumi baru saja dibersihkan oleh banjir besar yang melanda seluruh penjuru, Nabi Nuh dan keluarganya melangkah keluar dari Bahtera dengan penuh harap. Bersama ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafits, mereka diamanahi tugas besar, mengisi kembali bumi dengan keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ketiga putra Nuh, Sem adalah sosok yang tenang, bijaksana, dan dikenal paling mirip dengan ayahnya dalam hal keimanan dan kesalehan. Takdir besar pun menantinya, sebuah takdir yang akan membentangkan jalur panjang menuju lahirnya seorang nabi terakhir, Nabi Muhammad. Setelah banjir surut, Sem memilih menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Timur Tengah, sebuah tanah yang subur namun penuh tantangan. Dari Sem lahir generasi penerus yang terus berkembang. Salah satu keturunannya yang penting adalah Arphaxad. Dari garis Arphaxad, keturunan Sem menyebar, membawa mereka pada perjalanan panjang melewati lembah, padang pasir, dan pegunungan. Bertahun-tahun, bahkan berabad-abad berlalu, nama demi nama lahir dalam silsilah keturunan Sem, hingga akhirnya muncul sosok yang kelak dikenal sebagai Nabi Ibrahim. Ibrahim, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diuji dengan berbagai cobaan, menjadi tonggak penting dalam penyebaran keturunan Sem. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya meninggalkan tanah kelahirannya di Ur, Mesopotamia, menuju Kanaan. Dalam perjalanannya, Ibrahim dianugerahi 2 putra yang membawa 2 cabang besar keturunan Sem. Ismail dari istrinya Hajar dan Ishak dari istrinya Sarah. Ismail, sang putra sulung, mendapatkan bagian takdirnya sendiri. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ibrahim membawa Ismail kecil dan ibunya ke sebuah lembah sunyi dan tandus yang kelak dikenal sebagai Mekkah. Tidak ada tanaman, tidak ada sumber air, hanya hamparan pasir yang membara di siang hari dan dingin yang menusuk di malam hari. Namun di balik kesunyian itu tersembunyi rahasia besar. Ketika Hajar berlari-lari kecil mencari air antara Bukit Syafa dan Marwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan air dari tanah gersang itu, air Zam-Zam yang menjadi awal kehidupan di lembah tersebut. Ismail tumbuh di tengah kerasnya gurun, menjadi sosok yang tangguh dan beriman. Dia menikah dengan wanita dari suku Jurhum, salah satu suku Arab kuno yang kala itu mulai menetap di sekitar Mekah. Dari Ismail inilah keturunan Arab berkembang pesat menempati jazirah Arab yang luas. Ismail tidak hanya menjadi leluhur bangsa Arab, tetapi juga berperan penting dalam sejarah spiritual umat manusia. Bersama ayahnya, Ibrahim, ia membangun kembali fondasi Ka'bah, rumah ibadah pertama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Batu demi batu mereka tumpuk dengan penuh keikhlasan, hingga akhirnya Ka'bah berdiri kokoh di tengah padang pasir yang panas, menjadi kiblat bagi umat yang beriman. Generasi demi generasi berlalu. Keturunan Ismail menyebar ke seluruh jazirah Arab, membentuk suku-suku besar seperti Quraisy yang kelak akan memegang peranan penting. Di tengah-tengah keturunan Quraisy inilah, berabad-abad kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang membawa harapan baru bagi umat manusia, Muhammad bin Abdullah. Terlahir dari keluarga Bani Hashim, cabang terhormat dari suku Quraisy, Muhammad adalah puncak dari rangkaian panjang keturunan Sem melalui Ismail. Muhammad tumbuh sebagai pemuda yang dikenal jujur, amanah, dan penuh kasih. Ia dijuluki Al-Amin, si terpercaya, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Pada usia 40 tahun, di Gua Hira, ia menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Sejak saat itu, Muhammad mengemban misi besar, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dakwahnya menghadapi tantangan berat termasuk penolakan dari kaumnya sendiri, tetapi dengan kesabaran dan keteguhan hati, Islam menyebar hingga melampaui batas-batas jazirah Arab. Dari Sem, lahirlah jejak panjang peradaban yang tidak hanya membentuk bangsa Arab secara budaya dan sosial, tetapi juga membawa risalah langit yang memandu manusia menuju kebenaran. Sem, yang dulunya hanyalah seorang anak dari penyintas banjir besar, menjadi asal mula silsilah yang menghadirkan cahaya petunjuk bagi umat manusia. Melalui Ismail, terbangunlah fondasi spiritual yang kuat, dan melalui Muhammad, fondasi itu disempurnakan dengan risalah terakhir yang abadi. Hingga kini, nama Sem tetap hidup dalam sejarah, tercatat sebagai awal dari perjalanan luar biasa yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sebuah jejak yang tidak hanya tertulis di lembaran kitab, tetapi juga tercermin dalam hati jutaan manusia yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, penutup para nabi dan rahmat bagi seluruh alam. Kedua, bangsa Ibrani, Yahudi, dan Nabi Isa. Pada masa ketika bumi baru saja disucikan dari kesesatan oleh banjir besar yang menghapus seluruh kezaliman manusia, Nabi Nuh bersama keluarganya menjadi awal baru bagi umat manusia. Ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafits, menjadi cabang-cabang utama yang akan melahirkan bangsa-bangsa besar di muka bumi. Di antara mereka, Sem dikenal sebagai putra yang paling saleh, bijaksana, dan paling mirip dengan ayahnya dalam keimanan. Takdir besar telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuknya. Dari garis keturunannya akan lahir para nabi, pemimpin-pemimpin spiritual yang membawa cahaya di tengah gelapnya zaman. Setelah Bahtera Nuh berlabuh di Gunung Judi, kehidupan baru pun dimulai. Sem, dengan tekad untuk melanjutkan warisan keimanan ayahnya, menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Timur Tengah. Di tanah subur itu, Sem membangun keluarga dan melahirkan keturunan. Waktu bergulir, generasi berganti, hingga dari salah satu putra Sem yang bernama Arpaksad, lahir keturunan yang kelak akan menorehkan sejarah besar bagi dunia. Dari Arpaksad, lahirlah Syalah, kemudian Eber, nama yang kemudian menjadi akar kata dari Ibrani. Dari sinilah jejak bangsa Ibrani bermula. Eber memiliki keturunan yang terus berkembang hingga beberapa generasi, kemudian lahirlah seorang laki-laki yang kelak mengubah arah sejarah.
Nabi Ibrahim adalah sosok yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bapak para nabi. Ia lahir di Ur, wilayah Mesopotamia, di tengah masyarakat yang terjerumus dalam penyembahan berhala. Sejak muda, Ibrahim menentang kesyirikan itu. Dengan kecerdasannya, ia mencari kebenaran hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah. Cobaan demi cobaan datang kepadanya, tetapi keimanannya tidak pernah goyah. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim meninggalkan kampung halamannya menuju tanah Kanaan. Di sana, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 2 putra dari 2 istri yang berbeda. Dari Hajar, lahir Ismail yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Sementara dari Sarah, lahir Ishak yang kelak akan melahirkan keturunan yang dikenal sebagai bangsa Ibrani atau Yahudi. Ishak tumbuh sebagai anak yang taat dan penuh kasih. Ia menikah dengan Ribka dan memiliki 2 putra kembar, Esau dan Yakub. Allah Subhanahu wa taala memilih Yakub untuk meneruskan garis kenabian. Yakub, yang kemudian dikenal dengan sebutan Israel, menjadi bapak dari 12 anak yang darinya lahirlah 12 suku Bani Israel. Masing-masing suku itu berkembang, menempati berbagai wilayah di tanah Kanaan dan sekitarnya. Di antara keturunan Yakub, lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Yusuf yang pernah menjadi penguasa di Mesir, serta Musa, nabi yang diutus untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun. Musa membawa risalah tauhid, membelah Laut Merah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menerima Taurat di Gunung Sinai. Namun, meski dipimpin oleh nabi-nabi pilihan, Bani Israel seringkali ingkar dan berpaling dari ajaran yang dibawa para nabi. Berabad-abad berlalu, kerajaan-kerajaan Ibrani berdiri dan runtuh silih berganti. Allah Subhanahu wa taala dalam kasih-Nya yang tak terhingga terus mengutus nabi-nabi untuk membimbing Bani Israel. Dari garis keturunan Ishak dan Yakub itulah akhirnya lahir seorang nabi yang istimewa. Nabi Isa lahir dalam keadaan yang menakjubkan. Ibunya, Maryam, adalah wanita suci yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima anugerah luar biasa, melahirkan seorang anak tanpa sentuhan laki-laki. Kelahiran Isa menjadi mukjizat yang mengguncang kaumnya. Dari kecil, Isa menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ia bisa berbicara saat masih dalam buayan, menyatakan dirinya utusan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia untuk menyembahnya semata. Saat dewasa, Isa berdakwah di tengah masyarakat Bani Israel yang telah terjebak dalam kesombongan dan kebutaan hati. Dengan penuh kasih, ia mengajarkan cinta, kejujuran, dan keadilan. Allah Subhanahu wa taala memberinya banyak mukjizat, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan menciptakan burung dari tanah liat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun, meski banyak yang mengikuti ajarannya, tidak sedikit yang menolak, bahkan berusaha menyingkirkannya. Ketika kaum kafir Bani Israel bersekongkol untuk menyalibnya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa ke langit, menyelamatkannya dari tipu daya musuh-musuhnya. Isa tidak wafat saat itu, melainkan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di akhir zaman, ia akan turun kembali untuk meluruskan ajaran yang telah diselewengkan. Dari Sem bin Nuh hingga Nabi Isa, terbentang kisah panjang tentang keimanan, perjuangan, dan kasih Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Garis keturunan ini bukan sekadar silsilah darah, melainkan rantai keimanan yang menyatukan ajaran para nabi. Dari Sem lahir bangsa yang tidak hanya berperan dalam sejarah politik dan budaya dunia, tetapi juga dalam perjalanan spiritual umat manusia. Kini, ribuan tahun setelah langkah pertama Sem di bumi yang baru pulih dari banjir, jejaknya masih terlihat. Ajaran yang dibawa keturunannya tetap hidup dalam kitab-kitab suci dan dalam hati jutaan manusia yang mengikuti jejak para nabi. Dan kisah ini belum usai, karena warisan Sem bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan yang penuh harapan. Ketiga, bangsa Aram dan bangsa Persia. Pada masa ketika bumi baru saja dibersihkan oleh banjir besar yang menghapus segala kezaliman, Nabi Nuh melangkah keluar dari Bahtera bersama ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafits, membawa harapan baru untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka sebagai cikal bakal generasi manusia yang akan memenuhi bumi. Di antara ketiganya, Sem dianugerahi tanggung jawab besar. Dari garis keturunannya akan lahir bangsa-bangsa yang memainkan peran penting dalam sejarah dunia.
Setelah air surut, Sem dan keturunannya menetap di wilayah yang subur di sekitar Mesopotamia, tanah yang di kemudian hari dikenal sebagai bulan sabit subur. Disinilah peradaban-peradaban awal manusia mulai tumbuh. Dari Sem, lahir anaknya yang bernama Arphaxad, yang kelak menjadi leluhur bangsa-bangsa besar di wilayah Timur Tengah. Generasi demi generasi berlalu dan dari garis keturunan Sem inilah dua bangsa yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia, bangsa Aram dan bangsa Persia, mulai menapaki jejak peradaban. Beberapa generasi setelah Arphaxad, lahirlah seorang keturunan Sem bernama Aram. Aram tumbuh dalam lingkungan yang memegang erat ajaran tauhid yang diwariskan Nuh dan Sem. Namun, seiring berkembangnya waktu, manusia mulai berpencar, mencari wilayah baru untuk dihuni. Aram bersama pengikutnya melakukan perjalanan panjang melintasi padang-padang yang luas dan lembah-lembah yang subur. Mereka akhirnya menetap di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Suriah, Lebanon, dan sekitarnya. Di tanah baru itu, keturunan Aram berkembang pesat. Mereka membangun pemukiman yang kemudian tumbuh menjadi kota-kota besar seperti Damaskus, yang kelak menjadi salah satu kota tertua yang terus dihuni hingga kini. Bangsa Aram dikenal sebagai pedagang ulung, penjelajah, dan perantara budaya di antara peradaban-peradaban besar seperti Mesir, Mesopotamia, dan Anatolia. Bahasa Aram yang mereka gunakan lambat laun menyebar luas, bahkan menjadi bahasa pergaulan internasional pada masanya. Keistimewaan lain dari bangsa Aram adalah peran mereka dalam sejarah kenabian. Banyak nabi yang diutus kepada umat manusia kala itu berbicara menggunakan bahasa Aram, termasuk Nabi Ibrahim dalam beberapa riwayat. Bahkan, Nabi Isa yang lahir jauh setelah Aram berkomunikasi dengan kaumnya menggunakan bahasa ini. Bahasa Aram menjadi jembatan penghubung yang menyatukan berbagai suku dan bangsa dalam perdagangan, diplomasi, dan penyebaran ajaran ilahi. Sementara itu, dari garis keturunan Sem yang lain, lahir seorang tokoh bernama Elam, yang juga merupakan anak Arphaxad. Elam dan pengikutnya bergerak lebih ke timur, menjelajahi wilayah pegunungan yang membentang luas. Mereka akhirnya menetap di daerah yang kini dikenal sebagai Iran. Dari sinilah cikal bakal bangsa Elam muncul, yang kelak berkembang dan menjadi bagian dari bangsa Persia. Bangsa Persia tumbuh dengan pesat di tanah yang kaya akan sumber daya alam. Mereka membangun kerajaan-kerajaan yang kuat, yang paling terkenal di antaranya adalah Kerajaan Achaemenid. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Cyrus Agung, seorang raja bijaksana yang dikenal karena toleransi beragamanya dan keadilannya terhadap rakyat yang beragam. Meski bangsa Persia dikenal sebagai penakluk ulung, mereka memperlakukan daerah yang ditaklukkan dengan kebijakan yang adil, memberi kebebasan beragama, dan menghormati budaya lokal. Dalam perkembangan sejarahnya, bangsa Persia tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Mereka membangun jalan-jalan panjang yang menghubungkan timur dan barat, memudahkan perdagangan serta pertukaran ilmu. Kejayaan mereka bahkan tercatat dalam kitab-kitab suci, termasuk Al-Quran, yang menyebutkan interaksi bangsa Persia dengan umat Islam di masa awal. Baik bangsa Aram maupun Persia memainkan peran penting dalam sejarah dunia. Bangsa Aram melalui bahasanya menyebarkan pengaruh budaya dan agama ke berbagai wilayah. Bahasa mereka menjadi pengantar ajaran para nabi dan dipakai luas dalam perdagangan serta diplomasi antar bangsa. Keberadaan bangsa Aram sebagai penghubung antara timur dan barat menjadikan mereka bagian penting dari jalur-jalur perdagangan utama, termasuk jalur sutra. Sementara itu, bangsa Persia dikenal karena kebesaran peradabannya yang bertahan berabad-abad. Mereka tidak hanya membangun kerajaan yang luas, tetapi juga mewariskan nilai-nilai keadilan dan pemerintahan yang terorganisir. Bahkan setelah jatuhnya kerajaan-kerajaan besar Persia, warisan budaya mereka tetap hidup dan memengaruhi banyak bangsa, termasuk dalam seni, arsitektur, hingga tata kelola pemerintahan. Dari Sem bin Nuh, seorang lelaki saleh yang melangkah di bumi pasca banjir dengan penuh keimanan, lahirlah bangsa-bangsa yang mengubah wajah dunia. Bangsa Aram dan Persia bukan sekadar nama dalam lembaran sejarah, tetapi saksi hidup dari perjalanan panjang manusia mencari jati diri, membangun peradaban, dan meraih kejayaan. Sem, melalui keturunannya, tidak hanya mewariskan darah, tetapi juga nilai-nilai keimanan, kebijaksanaan,
dan semangat untuk terus berkembang. Hingga hari ini, jejak bangsa Aram masih terasa di kota-kota tua yang berdiri kokoh di Suriah dan sekitarnya, sementara pengaruh Persia masih terlihat dalam kebudayaan modern Iran dan sekitarnya. Kedua bangsa ini menjadi pengingat bahwa dari seorang manusia yang berpegang pada kebenaran, dapat tumbuh generasi yang mewarnai sejarah umat manusia selama ribuan tahun. Keempat, pasca banjir besar. Langit telah berhenti menangis dan bumi perlahan mengering. Setelah berbulan-bulan dilanda banjir besar yang menenggelamkan seluruh daratan, Bahtera raksasa yang dibangun dengan penuh kesabaran oleh Nabi Nuh akhirnya berlabuh dengan lembut di puncak Gunung Judi. Angin pun mulai berhembus hangat, membawa aroma tanah basah yang baru saja tersingkap dari pelukan air. Saat itu, seolah dunia sedang menarik napas baru, bersiap memulai lembaran kehidupan yang penuh harapan. Di dalam bahtera yang kokoh itu, Nuh duduk sejenak, menatap keluarganya dengan mata yang lelah, namun penuh syukur. 3 putranya, Sem, Ham, dan Yafits, bersama istri-istri mereka, menjadi cikal bakal umat manusia yang akan memenuhi bumi kembali. Bersama mereka, terdapat pula berbagai pasangan hewan yang telah diselamatkan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap untuk kembali mengisi kehidupan di daratan. Ketika pintu bahtera dibuka, cahaya matahari yang lembut menyapa wajah mereka. Semilir angin pagi terasa seperti pelukan hangat dari Sang Pencipta. Dengan langkah pelan namun mantap, Nuh melangkah keluar, diikuti keluarganya. Mereka berdiri di tanah yang masih lembab, menghirup udara segar yang terasa seperti anugerah tak terhingga setelah berbulan-bulan terkurung dalam kapal. Dengan penuh khusyuk, Nuh sujud syukur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan yang telah diberikan. Ya Tuhanku, Engkaulah sebaik-baik penolong. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami yang tersisa di bumi ini, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur. Setelah beristirahat sejenak, mulailah kehidupan baru itu. Nuh mengajarkan anak-anaknya cara bercocok tanam, beternak, dan membangun tempat tinggal. Mereka menanam benih-benih harapan di tanah yang masih basah, dan dalam beberapa waktu, tunas-tunas kecil pun mulai bermunculan, menghijaukan daratan yang sebelumnya gersang. Namun, tugas mereka tidak hanya sekadar bertahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk menyebar ke berbagai penjuru bumi agar manusia kembali memenuhi dunia. Maka, setelah kehidupan mulai stabil, Nuh memanggil ketiga putranya. Dengan suara bijaksana, ia berkata, "Wahai anak-anakku, bumi ini luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyebar, membangun kehidupan di berbagai tempat. Pergilah, temukan tanah yang subur, dan ajarkan anak-anakmu untuk selalu ingat kepadanya. Jangan ulangi kesalahan kaum kita yang dahulu, yang mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan penuh haru, keluarga itu pun berpisah. Setiap putra Nuh mengambil arah berbeda, membawa misi untuk menyebarkan keturunan dan ajaran kebenaran. Sem, si sulung yang bijaksana, memilih berjalan ke arah Timur Tengah, menuju lembah-lembah subur yang kelak menjadi tempat berkembangnya bangsa-bangsa besar seperti Arab, Ibrani, Aram, dan Persia. Bersama istri dan rombongannya, Sem melewati sungai-sungai yang tenang dan padang-padang yang mulai menghijau. Mereka akhirnya menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia. Di sanalah Sem mendirikan perkampungan pertama, mengajarkan anak-anaknya bertani dan berternak. Dari keturunannya, lahirlah para nabi besar seperti Ibrahim, Musa, dan Muhammad. Ham, putra tengah yang kuat, memilih berjalan ke arah selatan. Ia dan pengikutnya menembus hutan lebat dan padang yang luas hingga mencapai tanah hangat di wilayah yang kelak dikenal sebagai Afrika. Dari keturunannya lahir bangsa-bangsa seperti Mesir kuno, Nubia, dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka membangun peradaban yang megah, seperti piramida dan kuil-kuil besar. Namun, sayang, sebagian keturunannya lupa akan ajaran Nuh, memilih jalan kesombongan, dan akhirnya menerima peringatan dari nabi-nabi yang diutus setelahnya. Yafits, si bungsu yang cerdas, menempuh perjalanan panjang ke arah utara dan barat, menyusuri pegunungan dan dataran luas hingga akhirnya mencapai wilayah yang kini dikenal sebagai Eropa dan sebagian Asia Utara.
Keturunannya menyebar menjadi berbagai bangsa yang kelak membentuk peradaban di Eropa, Asia Tengah, hingga ke Timur Jauh. Mari kita kembali pada perjalanan Sem, sang pembawa garis keturunan para nabi. Di tanah Mesopotamia, Sem dan keluarganya hidup sederhana namun penuh syukur. Mereka mendirikan rumah dari batu dan tanah liat, menanam gandum, dan beternak kambing serta domba. Malam-malam mereka dipenuhi dengan cerita-cerita bijak dari Nuh yang mengajarkan pentingnya kejujuran, keikhlasan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi demi generasi berganti. Dari keturunan Sem lahirlah tokoh-tokoh penting seperti Arphaxad, Shalak, dan Eber, yang namanya kemudian diabadikan sebagai asal-usul nama Ibrani. Mereka terus menyebar, mendirikan pemukiman di sepanjang sungai Efrat dan Tigris. Bahasa mereka berkembang menjadi bahasa-bahasa Semitik yang kelak digunakan oleh banyak nabi. Suatu hari, beberapa generasi setelah Nuh wafat, muncul sekelompok manusia yang sayangnya lupa akan peringatan leluhur mereka. Mereka dipimpin oleh seorang raja sombong bernama Namrud yang memerintahkan pembangunan Menara Babel untuk mencapai langit dan menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan kesombongan mereka dengan mencampur adukan bahasa-bahasa mereka sehingga mereka tidak lagi saling memahami. Peristiwa ini menyebabkan manusia semakin menyebar ke penjuru bumi. Dari keturunan Sem inilah lahir bangsa-bangsa besar yang memainkan peran penting dalam sejarah. Bangsa Arab. Melalui keturunan Ismail, anak dari Nabi Ibrahim, bangsa Arab tumbuh di jazirah yang tandus. Dari mereka, kelak lahir Nabi Muhammad, sang penutup para nabi yang membawa risalah Islam untuk seluruh manusia. Bangsa Ibrani, Yahudi. Dari Ishak dan Yakub, Israel, lahirlah Bani Israel. Mereka mengalami pasang surut dalam keimanan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengutus nabi-nabi kepada mereka, termasuk Musa dan Isa. Bangsa Aram. Dari keturunan Aram, anak Arphaxad, lahirlah bangsa yang mendiami wilayah Suriah dan sekitarnya. Bahasa mereka, bahasa Aram, menjadi bahasa utama di wilayah itu, bahkan digunakan oleh Isa. Bangsa Persia, melalui Elam, salah satu keturunan Sem, muncul bangsa Persia yang membangun peradaban megah di wilayah Iran. Mereka dikenal karena kejayaan dan keadilannya di bawah raja-raja besar seperti Cyrus dan Darius. Berabad-abad berlalu sejak langkah pertama Nuh keluar dari Bahtera. Pohon-pohon yang mereka tanam telah menjadi hutan lebat dan benih keturunan yang ditanam telah tumbuh menjadi bangsa-bangsa besar. Beberapa tetap berjalan di jalan yang benar, sementara yang lain tersesat dalam kesombongan dan kelalaian. Namun, ajaran Nuh tidak pernah padam, diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Hari ini, ketika manusia menelusuri akar sejarah mereka, jejak 3 putra Nuh tetap jelas. Mereka bukan hanya legenda, tetapi nyata, terukir dalam budaya, bahasa, dan peradaban di seluruh penjuru dunia. Sem, Ham, dan Yafits telah menjalankan amanah besar itu, menyebarkan umat manusia dan mengajarkan nilai-nilai ketuhanan yang hakiki. Dan di balik semua kisah itu, Nuh tersenyum dari kejauhan waktu, bangga melihat bahwa meski dunia terus berubah, warisan iman yang ditanamnya tetap hidup, menuntun manusia kembali kepada Tuhannya. Kelima, penyebaran bahasa Semitik. Ketika langit berhenti mencurahkan hujannya dan bumi menelan kembali air yang melimpah, dunia yang pernah tenggelam kini mulai bernapas lega. Di atas puncak Gunung Judi, bahtera yang megah itu berlabuh, membawa harapan baru bagi umat manusia. Nabi Nuh melangkah turun dari kapal dengan hati penuh syukur, ditemani keluarganya yang selamat dari azab dahsyat. Dari ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafits, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan peran dan takdir masing-masing untuk mengisi kembali bumi yang kosong. Di antara mereka, Sem, putra sulung yang bijaksana, dipilih untuk membawa garis keturunan para nabi dan mewariskan sesuatu yang lebih dari sekadar darah, bahasa. Sebuah alat komunikasi yang kelak tak hanya menghubungkan manusia satu sama lain, tetapi juga menjadi pengantar wahyu, penyampai pesan-pesan ilahi dari langit ke bumi. Dari lisan Sem dan keturunannya, lahirlah kelompok bahasa yang kelak dikenal sebagai bahasa Semitik. Bahasa yang akan melintasi zaman, menembus batas-batas wilayah,
dan bertahan hingga hari ini. Setelah banjir reda, Nuh mengajak anak-anaknya untuk menyebar ke berbagai penjuru bumi. Sem memilih menetap di kawasan yang subur di sekitar lembah sungai Efrat dan Tigris, daerah yang kelak dikenal sebagai Mesopotamia, tanah tempat lahirnya banyak peradaban besar. Di tanah itulah Sem mulai membangun kehidupan bersama keluarganya. Mereka menanam, berburu, dan mendirikan tempat tinggal dari batu dan tanah liat. Di malam-malam yang sunyi, Sem duduk di dekat api unggun, mengajarkan anak-anaknya tentang kehidupan, keimanan, dan pentingnya berbicara dengan santun. Suaranya lembut, mengalun seperti irama angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Kata-kata yang ia ucapkan sederhana, tetapi syarat makna. Dari sanalah, bahasa pertama dari garis keturunannya mulai terbentuk, bahasa yang lugas, penuh makna spiritual, dan kaya akan istilah untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Anak-anak Sem tumbuh, berkeluarga, dan mulai berpencar mencari tanah baru. Seiring mereka menjelajah, bahasa yang dibawa dari lisan Sem pun ikut menyebar. Namun, seiring waktu dan jarak yang memisahkan, bahasa itu mulai mengalami perubahan. Dialek-dialek baru muncul, kata-kata berkembang, dan intonasi pun berbeda di setiap wilayah yang mereka tempati. Begitulah, tanpa mereka sadari, cikal bakal keluarga bahasa Semitik mulai berakar. Beberapa generasi setelah Nuh, manusia yang telah berkembang biak memutuskan untuk menetap bersama di satu wilayah. Mereka memiliki bahasa yang sama, warisan dari Nuh dan Sem, yang memudahkan mereka berkomunikasi. Dengan kesombongan yang perlahan tumbuh, mereka bersepakat membangun Menara Babel, sebuah menara megah yang katanya bisa mencapai langit. Mereka ingin menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa akan pelajaran dari banjir besar yang menimpa leluhur mereka. Melihat kesombongan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Bahasa mereka diubah seketika. Orang-orang yang sebelumnya berbicara dengan satu suara kini tak lagi saling memahami. Kerjasama runtuh, kebingungan merajalela. Mereka pun terpaksa berpisah, mencari kelompok yang masih bisa mereka mengerti. Dari peristiwa inilah, penyebaran bahasa semakin meluas dan bahasa Semitik pun terpecah menjadi berbagai cabang yang kelak memenuhi wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan sekitarnya. Dari keturunan Sem dan peristiwa besar di Menara Babel, lahirlah beberapa cabang utama bahasa Semitik yang menyebar ke berbagai wilayah. 1. Bahasa Aram, suara yang menggema di tanah Syam. Di barat laut Mesopotamia, dari garis keturunan Sem yang dikenal sebagai Aram, lahirlah sebuah bahasa yang kelak menyebar luas, bahasa Aram. Awalnya hanya digunakan oleh suku-suku kecil, bahasa ini perlahan menjadi bahasa perdagangan karena kepraktisannya. Damaskus yang didirikan oleh keturunan Aram menjadi pusat penyebaran bahasa ini. Tidak butuh waktu lama, bahasa Aram menembus batas wilayah, bahkan menjadi bahasa resmi Kekaisaran Asyur dan Babilonia. Ia menjadi jembatan komunikasi antara berbagai bangsa. Lebih dari itu, bahasa ini memiliki keistimewaan spiritual. Banyak nabi yang menggunakan Aram untuk berdakwah, termasuk Nabi Ibrahim dalam sebagian riwayat. Bahkan berabad-abad kemudian, Nabi Isa berbicara dengan kaumnya dalam bahasa ini. Kata-kata Isa yang menggetarkan hati di tanah Palestina kala itu diucapkan dalam dialek Aram yang lembut, namun penuh ketegasan. Talitha kum, hai anak perempuan, bangkitlah. Ucapan Isa dalam bahasa Aram kepada seorang anak yang sakit. Hingga hari ini, meski telah banyak bergeser, jejak bahasa Aram masih hidup di sebagian kecil komunitas di Suriah dan Irak. 2. Bahasa Arab, lisan yang disucikan dengan wahyu. Bergerak ke arah selatan, ke wilayah Jazirah Arab yang gersang, keturunan Ismail, putra Nabi Ibrahim, menetap dan berkembang. Bahasa mereka yang awalnya merupakan turunan dari Semitik Barat Daya mulai berkembang menjadi bahasa Arab. Di padang pasir yang luas, bahasa ini menempa dirinya menjadi kuat, kaya akan kosakata untuk menggambarkan kehidupan gurun, pasir, angin, bintang, dan onta. Tapi puncak kemuliaan bahasa Arab datang berabad-abad kemudian, ketika dari keturunan Ismail lahir seorang anak bernama Muhammad bin Abdullah. Pada usia 40 tahun, Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira, dan Al-Quran pun diturunkan dalam bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab
agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf ayat 2. Sejak saat itu, bahasa Arab tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga bahasa suci yang mengantarkan pesan-pesan ilahi ke seluruh penjuru dunia. Dengan penyebaran Islam, bahasa Arab meluas dari Andalusia di barat hingga ke Asia Tenggara di timur, menjadi bahasa ilmu, budaya, dan agama. Bahkan hingga kini, jutaan orang di seluruh dunia mempelajarinya untuk membaca dan memahami Al-Quran. 3. Bahasa Ibrani, lidah bangsa Bani Israel. Di wilayah tanah Kanaan, dari keturunan Ishak dan Yakub, Israel, berkembanglah bahasa Ibrani. Awalnya digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh Bani Israel, bahasa ini menjadi saksi perjuangan mereka selama masa perbudakan di Mesir hingga pengembaraan di padang pasir. Nabi Musa menyampaikan Taurat kepada kaumnya dalam bahasa ini. Namun, sejarah Bani Israel penuh liku. Setelah penaklukan dan pengasingan, bahasa Ibrani sempat pudar sebagai bahasa percakapan, digantikan oleh Aram. Tetapi, seiring waktu, ia bangkit kembali, terutama di era modern, menjadi bahasa resmi negara Israel yang didirikan di abad ke-20. Meski sejarahnya panjang dan penuh pergolakan, akar bahasa Ibrani tetap berasal dari lisan Sem yang telah bergaung sejak ribuan tahun silam. 4. Bahasa-bahasa Semitik lain, jejak yang menyebar luas. Selain Aram, Arab, dan Ibrani, keturunan Sem juga melahirkan bahasa lain seperti 1. Bahasa Akadia, digunakan di Mesopotamia, menjadi bahasa resmi Kekaisaran Asyur dan Babilonia. Meski kini punah, prasasti-prasasti kunonya masih dapat ditemukan. 2. Bahasa GS, berkembang di Afrika Timur, Ethiopia, menjadi bahasa liturgi Gereja Ortodoks Ethiopia. 3. Bahasa Suryani, turunan dari Aram yang berkembang sebagai bahasa keagamaan di kalangan Kristen Timur. Berabad-abad telah berlalu sejak Sem bin Nuh pertama kali mengucapkan kata-kata sederhana kepada anak-anaknya di tanah Mesopotamia. Namun, gaung suaranya masih terdengar hingga kini. Setiap kali seseorang membaca Al-Quran, mempelajari Taurat, atau menelusuri manuskrip kuno Mesopotamia, mereka sedang menyentuh warisan lisan yang telah melintasi ribuan tahun sejarah. Bahasa Semitik bukan hanya rangkaian huruf dan suara. Ia adalah jembatan waktu, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, menyatukan manusia dari berbagai latar belakang, dan menjadi alat penyampai pesan-pesan langit yang tak lekang oleh waktu. Dari Sem bin Nuh, lidah-lidah manusia diperkaya, dan dunia pun belajar bahwa kata-kata bisa membangun, mengajarkan, bahkan menyelamatkan. Jejak keturunan Sem sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban dan agama-agama besar dunia. Di balik lembaran panjang sejarah umat manusia, ada jejak-jejak yang tak boleh dilupakan. Jejak para tokoh yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Salah satu di antaranya adalah Sem bin Nuh, putra dari Nabi Nuh yang menjadi asal-usul banyak bangsa besar dan menjadi garis keturunan para nabi. Dari keturunan Sem, lahirlah nabi-nabi agung seperti Ibrahim, Musa, Isa, hingga penutup para nabi, Muhammad. Penyebaran keturunannya bukan sekadar kisah masa lampau, melainkan cermin yang memantulkan pelajaran berharga bagi setiap muslim yang ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mengapa penting bagi kaum muslim untuk mengambil pelajaran dari perjalanan Sem bin Nuh dan keturunannya? Apa hikmah yang bisa dipetik dari kisah panjang yang membentang dari puncak Gunung Judi hingga padang pasir Mekah, dari tanah Mesir hingga ke Palestina? Jawabannya terletak pada makna kehidupan, keimanan, dan perjuangan yang tercermin dalam setiap langkah keturunannya. 1. Menguatkan keimanan. Semua berasal dari satu keluarga yang bertakwa. Ketika banjir besar melanda, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kaum muslim diingatkan bahwa keselamatan sejati datang dari keimanan dan ketaatan kepada perintahnya. Sem bin Nuh yang setia mendampingi ayahnya dalam perjuangan panjang menjadi teladan bagi kita untuk tetap teguh dalam keimanan, meskipun lingkungan sekitar penuh dengan kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia tinggal di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian
Mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 14. Dari satu keluarga yang beriman itu, tersebarlah manusia ke seluruh penjuru bumi. Kaum muslim harus sadar bahwa seluruh umat manusia sebenarnya bersaudara, berasal dari keturunan yang sama. Perbedaan warna kulit, bahasa, atau bangsa bukanlah alasan untuk saling membenci, melainkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengenal. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. 2. Belajar dari keberhasilan dan kegagalan keturunan Sem. Dari keturunan Sem lahir bangsa-bangsa besar: Arab, Ibrani, Yahudi, Aram, dan Persia. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih kejayaan, sementara yang lain tergelincir dalam kesombongan hingga mendustakan para nabi. Kaum muslim diajarkan untuk mengambil pelajaran dari kedua sisi ini, mengikuti teladan yang baik dan menjauhi kesalahan yang pernah terjadi. Bangsa Arab melalui Ismail memegang kehormatan sebagai penjaga tanah suci. Mereka menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad yang membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Dari mereka, kita belajar tentang kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi cobaan. Bani Israel, keturunan Ishak, meski sering diingatkan oleh nabi-nabi mereka, banyak yang ingkar. Mereka melihat mukjizat Nabi Musa tetapi tetap durhaka. Dari mereka, kaum muslim diingatkan untuk tidak sombong dan tidak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu setan mengikutinya, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-A'raf ayat 175. 3. Meneladani perjuangan dalam menyebarkan kebenaran. Sem bin Nuh bukan hanya pewaris fisik dari ayahnya, tetapi juga pewaris misi dakwah. Ia mengajarkan keturunannya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski zaman berubah dan tantangan datang silih berganti. Dari garis keturunannya lahir para nabi yang berjuang menghadapi kaumnya yang membangkang. Kaum muslim diajak untuk merenungi bagaimana Nabi Ibrahim melawan penyembahan berhala, Musa menghadapi kekuasaan Fir'aun yang zalim, dan Muhammad berjuang menghadapi kaum Quraisy. Perjuangan mereka bukan sekadar cerita, tetapi warisan semangat yang harus dihidupkan dalam diri setiap muslim untuk berdakwah dengan hikmah, bersabar menghadapi ujian, dan tetap berpegang teguh pada kebenaran. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. 4. Menghargai keberagaman sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebaran keturunan Sem ke berbagai penjuru bumi menciptakan keberagaman bahasa, budaya, dan peradaban. Dari satu akar yang sama, tumbuhlah ranting-ranting yang berbeda. Islam mengajarkan bahwa keberagaman adalah rahmat, bukan sumber perpecahan. Bahasa Arab dari keturunan Ismail menjadi bahasa Al-Quran. Bahasa Ibrani yang digunakan oleh Bani Israel menjadi saksi turunnya Taurat. Bahasa Aram yang digunakan oleh Nabi Isa menyampaikan ajaran tauhid kepada kaumnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dengan bahasa kaumnya agar mereka memahami peringatan itu. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat menjelaskan dengan terang kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Bagi kaum muslim, menghargai perbedaan bukan berarti mencampur adukan ajaran, tetapi memahami bahwa hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas manusia hanyalah menyampaikan dengan cara yang terbaik. 5. Meraih inspirasi untuk membangun peradaban Islam yang mulia. Bangsa-bangsa dari keturunan Sem pernah mencapai puncak kejayaan. Bangsa Persia dengan keadilannya, bangsa Arab dengan kejayaan Islamnya, bangsa Aram dengan peran pentingnya dalam penyebaran ilmu. Kaum muslim harus menjadikan ini sebagai motivasi, bahwa dengan iman, ilmu, dan amal,
sebuah peradaban mulia dapat dibangun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Islam telah membuktikan hal ini di masa keemasan peradaban Islam. Kini, saatnya kaum muslim menggali kembali semangat itu, belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang gemilang dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kisah Sem bin Nuh dan keturunannya bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah cermin kehidupan yang mengajarkan tentang pentingnya keimanan, kesabaran, perjuangan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Kaum muslim harus menjadikannya sebagai pelajaran untuk memperkuat diri, memperbaiki akhlak, dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Sem, yang pernah melangkah di bumi pasca banjir besar, telah menanam benih-benih ketakwaan. Kini, benih itu ada di tangan kita. Akankah kita rawat dengan baik ataukah kita abaikan? Jawabannya ada di hati setiap muslim yang ingin meraih ridhonya. Dan ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2.